Hai gengs, kalau kamu pernah nonton film Planet of the Apes, kamu pasti tahu kalau film ini menceritakan bagaimana simpanse menguasai wilayah manusia. Nah, tapi ternyata kisah binatang menguasai wilayah manusia nggak cuma di film aja nih gengs. Seperti monyet yang menginvasi kantor pemerintahan di India, atau juga kepiting yang memenuhi pulau di Australia. Penasaran? Berikut ini kita bakalan bahas hewan-hewan yang menguasai wilayah manusia. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Monyet. Kalau di film Planet of the Apes digambarkan simpanse menguasai wilayah manusia, nah di India ternyata juga pernah terjadi kasus yang mirip nih gengs. Bukan simpanse, tapi kera. Dilansir dari CNN Indonesia, kera berwajah merah menyerbu di sekitar ibu kota New Delhi, India. Mereka mengambil makanan, memutuskan jaringan listrik, bahkan merobek dokumen yang diambil dari gedung-gedung pemerintah. Para pejabat mengatakan kera telah menguasai wilayah sekitar parlemen dan bahkan kementerian penting nih gengs. Gak cuman itu aja gengs, diperkirakan ratusan ribu kera dengan bebas keluar masuk gedung parlemen. Jadinya karyawan yang bekerja di sana harus membawa tongkat dan batu untuk menghalau para kera. Tapi karena mayoritas masyarakat India menganut kepercayaan Hindu, jadinya kera-kera ini pun tidak bisa mereka usir begitu saja. Bahkan pada tahun 2017, wakil wali kota meninggal dunia setelah didorong jatuh oleh monyet dari balkon. Dan gak cuma itu aja nih gengs. Baru-baru ini sebuah video memperlihatkan sekelompok kera juga memenuhi jalanan di Thailand. Usut punya usut, kejadian ini akibat kera-kera yang kelaparan berebut makanan di jalanan karena berkurangnya turis akibat wabah corona. Belalang gurun. Kalau tadi ada kera yang menguasai kantor pemerintahan, baru-baru ini dunia juga digegerkan dengan serangan belalang nih gengs. Jutaan belalang tersebut menginvasi daerah di Afrika seperti Ethiopia, Kenya, dan Somalia. Karena jumlahnya yang sangat banyak, belalang ini pun mampu menghabiskan makanan yang dia lewati seperti kacang, jagung, hingga tanaman para petani lainnya. Ngerinya lagi nih gengs, menurut PBB belalang ini mampu menghabiskan makanan untuk 35.000 orang dalam satu hari. Selain itu, belalang gurun ini juga dapat terbang sejauh 150 km dalam satu hari. Saking mengkhawatirkannya serangan belalang ini, negara Cina sampai harus mengerahkan 100.000 pasukan bebek untuk mengendalikannya. Tikus Australia. Kalau kamu pernah nonton film Ratatouille, kamu pasti tahu kalau ada ribuan tikus yang menyerang restoran. Nah, tapi itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan serangan tikus yang satu ini nih gengs. Terjadi di sebuah peternakan di Victoria, Australia Selatan, tikus dalam jumlah yang sangat banyak menguasai hampir seluruh peternakan. Bukan cuma ratusan, tapi ribuan bahkan lebih. Saking banyaknya nih gengs, hampir di setiap tumpukan kayu ada ratusan tikus yang bersembunyi. Bahkan dalam rekaman video terlihat bagaimana saat sebuah pintu dibuka, ribuan tikus berlarian keluar mirip seperti aliran air. Dan gak cuma itu aja, karena hampir di setiap sudut peternakan ada ratusan tikus yang berkeliaran. Kejadian ini bahkan pernah ditayangkan oleh BBC sebagai salah satu serangan tikus terparah yang pernah terjadi. Pemilik peternakan telah mencoba berbagai macam cara untuk mengurangi tikus-tikus tersebut. Tapi upaya tersebut tidak berhasil karena jumlah tikus yang sudah terlalu banyak. Laba-laba. Kebayang gak sih gengs kalau tiba-tiba tempat kamu tinggal dipenuhi dengan laba-laba dengan jumlah yang sangat banyak? Meski terdengar sangat menyeramkan, tapi nyatanya nih gengs, fenomena tersebut memang beneran ada di dunia. Fenomena itu pernah terjadi di Argentina,
Amerika, Yunani, dan masih banyak lagi. Para peneliti belum bisa menjelaskan secara pasti mengapa laba-laba ini berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak dan membuat sarang. Akibat dari fenomena ini, seluruh tempat menjadi tertutup jaring laba-laba, baik itu pohon, langit-langit, bahkan tiang listrik di jalanan pun tidak luput darinya. Penyu. Di Costa Rica ada sebuah fenomena langka yang disebut aribada nih gengs. Buat yang belum tahu, aribada adalah fenomena datangnya penyu dalam jumlah yang sangat banyak ke suatu tempat untuk bertelur. Dan salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan aribada adalah Pantai Oceanal di Semenanjung Nicoya di Costa Rica. Aribada di pantai ini dianggap yang terbesar di dunia dan jutaan telur penyu diletakkan di pasir vulkanik hitam setiap tahun. Ukuran dan durasi aribada bervariasi antara musim kemarau dan musim hujan. Yang terjadi pada musim kemarau, Januari hingga April, cenderung lebih kecil dan durasinya lebih pendek. Aribada terbesar yang sejauh ini tercatat di Oceanal terjadi pada November 1995 ketika sekitar 500.000 betina datang ke daratan. Kepiting merah. Di sebuah pulau kecil yang berada di selatan Pulau Jawa, kamu bisa melihat sebuah pulau yang dikuasai oleh kepiting nih gengs. Nah, pulau itu bernama Pulau Natal. Pulau Natal merupakan pulau terluar dari Australia yang terbilang dekat dengan Indonesia. Tapi ada sesuatu hal yang sangat menarik di pulau ini nih gengs. Di sini kamu bisa melihat fenomena migrasi jutaan kepiting merah yang berjalan dari hutan menuju laut untuk berkembang biak. Saking banyaknya kepiting merah yang bermigrasi, semua jalan, batuan, dan pantai di Pulau Natal ini sampai tertutup oleh kawanan kepiting merah ini nih gengs. Karena adanya fenomena ini, pihak terkait yang berada di Pulau Natal sampai membuatkan jalur khusus untuk kepiting. Bahkan di sana ada jembatan yang hanya diperuntukkan untuk lewat kepiting-kepiting itu nih gengs. Banyak wisatawan yang sengaja datang untuk menyaksikan fenomena alam yang langka ini. Dan waktu yang tepat untuk kamu bisa melihat fenomena unik ini adalah di bulan Oktober hingga Januari. Nah itu tadi hewan-hewan yang menguasai wilayah manusia. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!